Cara mengatur keuangan rumah tangga yang efektif. Kehidupan keluarga tidak dapat dipisahkan dari masalah keuangan. Oleh karena itu, pengelolaan rumah tangga bukanlah tugas yang mudah. Anda perlu mengelola keuangan rumah tangga dengan baik agar dapat memenuhi semua kebutuhan keluarga Anda. Banyak faktor yang mempengaruhi keuangan rumah tangga, mulai dari kebutuhan wajib yang harus dipenuhi hingga keinginan atau konsumsi tambahan atau rekreasi. Tata geraha bukan tanggung jawab satu orang. Baik suami maupun istri sama-sama berperan penting dalam keuangan rumah tangga. Apa risiko membuat keputusan yang salah ketika mengelola keuangan Anda? Konsekuensinya bisa sangat menghancurkan. Kurangnya kontrol terhadap keuangan rumah tangga dapat mengganggu keharmonisan keluarga. Lalu, bagaimana cara mengelola keuangan rumah tangga dengan baik dan benar? Kami akan menunjukkan kepada Anda bagaimana mengelola keuangan Anda secara efektif. 1. Pahami perbedaan kebutuhan dan keinginan. Cara pertama untuk mengelola keuangan Anda adalah dengan memahami kebutuhan dan keinginan Anda. Tentunya jika sudah menikah, ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Misalnya, dari sembako dan kebutuhan sehari-hari lainnya hingga berbagi asuh jika sudah memiliki anak. Namun dalam praktiknya, rumah tangga digunakan tidak hanya untuk kebutuhan wajib, tetapi juga untuk pengeluaran yang hanya berdasarkan keinginan. Sayangnya, terkadang kita mengalokasikan dana rumah tangga untuk keinginan daripada kebutuhan. Padahal, banyak keinginan kita bukanlah kebutuhan yang nyata. Contohnya, termasuk membeli mode terbaru, gadget terbaru, liburan, dan barang sekunder dan tersier lainnya. Semuanya dapat menyerap sejumlah besar uang. Namun, tidak dilarang untuk memenuhi semua ini. Ini berarti bahwa dana dapat dialokasikan untuk hal-hal ini hanya setelah kebutuhan anggaran utama telah terpenuhi. Apa kebutuhan utama rumah tangga? Yang pertama jelas adalah kebutuhan hidup sehari-hari seperti makanan, transportasi, perawatan anak, dan pembayaran kebutuhan rumah tangga. Jadi, dalam hal mengelola keuangan Anda, pertama-tama Anda perlu memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Penuhi kebutuhan rumah tangga terlebih dahulu sebelum mengalokasikan dana untuk kebutuhan pribadi. 2. Hitung seluruh pendapatan. Untuk mengelola anggaran rumah tangga Anda secara efektif, cukup hitung total pendapatan bulanan Anda. Pendapatan di sini tidak hanya mencakup pendapatan gaji bulanan, tetapi juga insentif yang dapat diperoleh saat mendapatkan uang lembur untuk berinvestasi dan menghasilkan keuntungan. Hal ini penting agar Anda dapat mengalokasikan penghasilan Anda untuk kebutuhan yang harus Anda penuhi. Ingatlah bahwa kebutuhan primer harus dipenuhi terlebih dahulu. Menghitung semua penghasilan Anda membuat lebih mudah untuk mengelola keuangan rumah tangga Anda. 3. Buat daftar pengeluaran prioritas bulanan. Selanjutnya, buat daftar pembelanja teratas Anda untuk bulan tersebut. Daftar ini akan membantu Anda mengelola anggaran rumah tangga secara efektif. Membuat daftar prioritas membantu Anda mengatur alokasi anggaran dan pengeluaran. Pengeluaran rumah tangga yang termasuk ke dalam daftar prioritas meliputi makan sehari-hari, dapur, listrik, air, tenaga kerja, tunjangan anak ketika anak mencapai usia sekolah, mobil, dan perumahan. Selain membantu Anda mengatur anggaran rumah tangga Anda, daftar ini adalah pengingat bahwa Anda dapat memenuhi kebutuhan primer Anda terlebih dahulu dan kemudian memetakan kebutuhan sekunder dan tersier Anda. 4. Siapkan dana darurat. Cara mengelola keuangan selanjutnya adalah dengan menyiapkan dana darurat. Kebutuhan pernikahan tidak semua berjalan sesuai rencana. Banyak hal bisa terjadi secara tiba-tiba yang tidak Anda rencanakan. Contoh yang sering terjadi adalah bencana seperti kecelakaan,
PHK, dan bahkan krisis ekonomi yang parah. Apabila salah satu dari ketiga hal tersebut terjadi, maka dapat memotong sumber pendapatan rumah tangga. Saat itulah manfaat dari anggaran dana darurat ikut bermain. Memiliki dana darurat sangat penting untuk mengelola keuangan Anda dengan baik. Caranya adalah dengan menyisihkan sebagian dari pendapatan bulanan Anda sebagai dana darurat di samping kebutuhan pokok Anda. Jumlah relatifnya adalah 10-30% dari penghasilan bulanan Anda. Ingatlah bahwa uang yang Anda simpan setiap bulan adalah dana darurat dan hanya boleh digunakan sesekali atau dalam keadaan darurat. 5. Jaga rasio hutang. Cara terbaik untuk mengatur keuangan Anda sebenarnya adalah menghindari hutang. Lagi pula, tagihan dan kewajiban untuk melunasi hutang bisa menjadi beban yang mengguncang finansial. Namun, ada banyak faktor yang pasti menghalangi. Sebagai saran, jika Anda terlilit hutang, gunakan untuk kebutuhan pokok yang tidak dapat Anda penuhi dalam waktu dekat. Misalnya, hipotek. Selain itu, pinjaman harus dihindari. Hal lain yang perlu Anda lakukan untuk mengelola keuangan Anda dengan baik adalah menjaga rasio utang. Jika memungkinkan, kewajiban pembayaran tidak boleh melebihi 30% dari penghasilan Anda. Selain itu, dapat mengganggu keuangan rumah tangga. 6. Alokasikan untuk tabungan, asuransi, dan investasi. Selain digunakan untuk dana cadangan atau dana darurat, dana tersebut juga harus digunakan untuk keperluan di luar kebutuhan GTTIN. Ini termasuk pengeluaran untuk tabungan, asuransi, dan investasi. Ketiganya merupakan bagian dari cara mengelola keuangan dengan baik.